Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Tahel Pasaribu dengan NIM 11S23016. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan kelima, di mana tantangan kali ini menyuruh kita untuk membuat tipe bentukan baru, di mana tipe bentukannya itu adalah tipe bentukan date, yang terdiri dari hari itu atau DD, bulan atau MM, dan tahun atau YY. Nah, setelah memberikan tipe data menjadi tiga bagian, yaitu DD adalah integer, MM adalah integer, dan YY adalah integer. Nah, maka selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk memanggil hari atau DD dari date, kemudian memanggil bulan dari date yang ketiga untuk memanggil tahun dari data fungsi selanjutnya. Nah, fungsi selanjutnya adalah make date. Make date ini untuk membentuk tanggal pada DD atau MM dan YY. Nah, selanjutnya adalah next day. Nah, pada next day ini, fungsi ini kita diminta untuk menentukan hari selanjutnya dan jika diberikan satu input. Jadi, intinya adalah hari ini tambah satu. Nah, yaitu maka hari esok. Selanjutnya itu kita perlu membuat kondisinya terlebih dahulu. Ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa menambahkan tanggalnya tambah satu. Seperti pada layar, berikut contohnya, yaitu pada tanggal 29. Nah, dia adalah kabisat dan dia adalah bulan 2. Maka akan menjadi tanggal 1. Kemudian pada tanggal 28 bulan 2 dan dia kabisat akan menjadi tanggal 29. Kemudian pada tanggal 28 dan di bulan 2 akan menjadi tanggal 1 dan dia tidak kabisat. Kemudian adalah pada tanggal 31 tambah 1 pasti akan menjadi tanggal 1 karena tidak ada tanggal 32, tidak ada tanggal 32. Nah, selanjutnya jika dia tanggal 30 dan B30 sudah di fungsi sebelumnya, yaitu B30 adalah bulan yang memiliki hari 30, yaitu tanggal dan 11 B31 juga sudah begitu. Nah, tahun yang bisa selebihnya dari kondisi-kondisi yang telah diberikan adalah DT plus 1. Jadi bisa ditambahkan satu saja. Kemudian pada bulan kondisinya adalah jika tanggal 30 dan bulan 30, maka bulan selanjutnya tambah 1. Nah, jadi mon T tambah 1 selanjutnya jika DT dan itu adalah bulan kedua dan kabisat, maka itu adalah bulan 2. Kemudian jika tanggal 28 dan bulan 2 dan tidak kabisat, maka itu akan menjadi bulan 3. Selanjutnya, jika tanggal 29 dan dia kabisat, maka dia bulan 2, maka dia akan menjadi bulan 3. Kemudian, jika dia tanggal 21 dan bukan bulan 12, maka dia akan menambah tambah 1. Nah, jika tanggal 21 dan bulan 12, maka akan menjadi bulan itu sendiri. Bulan itu sendiri, dan selanjutnya adalah untuk memberikan kondisi pada tahun itu. Nah, jika tanggal 21 dan bulan 12, maka tahunnya maka ini akan tahunnya akan tambah 1, sisanya tetap tahun itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi yesterday. Nah, di sini adalah fungsi untuk menentukan hari sebelumnya jika diberikan input tanggal seperti yang sebelumnya kita buat. Nah, di mana kondisi ini beberapa hari itu tidak bisa dikurangi 1. Begitu saja seperti jika dia tanggal 1 dan bulan 1, bulan 2, bulan 6, atau bulan 8, atau bulan 9, atau bulan 11, maka dia akan menjadi tanggal 31 jika dikurangi 1. Selanjutnya jika dia tanggal 1 dan bulan 3, dan dia juga kabisat akan menjadi tanggal selanjutnya. Nah, selanjutnya jika dia tanggal 1 dan bulan 3, dan dia kabisat akan menjadi tanggal selanjutnya. Nah, jika dia akan menjadi tanggal 29. Nah, selanjutnya jika dia tanggal 1 dan bulan 3 dan bukan kabisat,
maka akan menjadi selanjutnya. Nah, jika di tanggal 1 dan bulan 5, atau bulan 7, atau bulan 10, atau juga bulan 12 akan menjadi tanggal 30. Sisanya bisa dikurangi 1. Begitu juga selanjutnya adalah untuk bulannya. Nah, untuk bulannya ini adalah jika dia tanggal 1 dan bulan 1, maka jika dikurangi 1, hari akan menjadi bulan 12 selanjutnya. Nah, jika dia adalah tanggal 1, maka bulannya bisa dikurangi 1. Sisanya akan menjadi bulan itu sendiri. Jadi, kurangi 1 hari selanjutnya. Nah, jika tanggal 1 dan bulan 1, maka tahunnya akan dikurangi 1. Sisanya tetap tahun itu sendiri. Nah, oke. Fungsi selanjutnya adalah fungsi add day. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk menambahkan hari sebanyak n pada tanggal t. Fungsi ini menggunakan fungsi rekursif seperti pada itu jika n-nya sama dengan 0, maka akan tetap mengeluarkan tanggal itu sendiri. Nah, sisanya add day ada next day. Nah, next day itu untuk menggantikan T. Di sini N-nya kurang 1 adalah rekursif. Rekursifnya itu menggantikan N. Di sini kemudian ada subday. Nah, subday ini fungsi untuk mengurangi bulan sebanyak N. Nah, pada tanggal ini juga akan membutuhkan fungsi rekursif. Jadi, jika N-nya sama dengan 0, maka akan tetap tanggal itu sendiri. Selanjutnya, jika T lebih kecil dari 0, maka akan mengeluarkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 karena tidak ada tahun yang negatif. Selanjutnya adalah recursive day. Recursive day is yesterday n dikurang 1, yesterday t untuk menggantikan t dan n kurang 1. Menggantikan n ini adalah rekursifnya selanjutnya. Baru ada yang namanya next month. Nah, pada next month ini, fungsi ini untuk menentukan bulan berikutnya dari tanggal untuk membentuk fungsi DD sama dengan DT. Karena bulannya yang tambah bukan harinya. Maka harinya akan tetap. Kemudian untuk bulannya jika tambah 1, bulannya tambah 1, maka akan menjadi bulan 1 dan sisanya. Nah, bisa bulan itu tambah 1 dan untuk tahunnya kondisinya itu adalah jika dia bulan 12, jika tambah 1 bulannya, maka tahunnya adalah tambah juga 1, sisanya adalah tahun itu sendiri. Nah, selanjutnya ada brief month. Brief month ini adalah untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal sebelumnya. Kondisinya adalah DD sama dengan DT. Karena kalau bulannya yang dikurang, maka tanggalnya adalah tetap. Dan maka selanjutnya untuk bulannya adalah kondisinya jika dia bulan 1 dikurangi 1, bulannya itu akan menjadi bulan 12. Nah, sisa dari bulan itu dikurangi 1 langsung selanjutnya. Maka jika dia bulan 1 dan dikurangi 1, maka tahunnya akan berkurang 1. Juga misalnya bisa tetap tahun itu sendiri. Fungsi selanjutnya itu adalah fungsi add month. Nah, fungsi ini juga menggunakan rekursif jika n-nya sama dengan 0, maka akan tetap tanggal itu sendiri. Selain itu adalah add month ini next month. Next month ini itu kan n-nya kurang 1, maka tetap tanggalnya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fungsi submonth. Nah, submonth ini jika n-nya sama dengan 0 dan n-nya sama dengan 0, maka tahunnya akan tetap sisanya. Else if t-nya lebih kecil dari 0, maka DD sama dengan 1 bulannya sama 1 dan tahunnya juga sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah add year. Add year ini fungsi ini untuk menambahkan tahun sebanyak n. Di sini jika n-nya sama dengan 0, maka tetap tahun itu sendiri. Nah, jika tambah n lebih kecil dari 0, maka akan mengeluarkan input atau output tanggal 1 bulan 1 tahun 1.
kemudian N-nya akan menjadi date mm atau bulan adalah monte dan eh, mon. Dan karena tahunnya yang diinput dengan N, maka kemudian fungsi ini adalah untuk mengurangi tahun sebanyak sebanyak N. Pada tanggal T jika N sama dengan 0, maka akan mengeluarkan tanggal itu sendiri. Nah, itu artinya kalau di RT-nya dikurangi dengan N, maka akan menghasilkan negatif. Maka kita buat kondisi jika negatif, maka DD sama dengan 1, MM sama dengan 1. YY-nya juga 1, dan karena tahunnya yang dikurang, maka Y tambah tambah 1. Selanjutnya itu adalah fungsi is is equal, yaitu untuk bisa diulang lagi. Oke. Selanjutnya itu adalah fungsi is equal. Nah, fungsi ini tuh untuk menentukan atau membandingkan apakah tanggal 1 sama dengan tanggal 2. Nah, untuk kalau membandingkan itu, tanggal itu, maka eh, tanggal saat itu bulannya dan tahunnya juga harus sama. Oleh karena itu, pada tanggal pertama sama dengan eh, day, pada tanggal kedua dan bukan atau ya tapi bulan pada tanggal pertama sama bulan pada tanggal kedua dan tahun pada tanggal pertama sama dengan tahun pada tanggal yang kedua. Nah, em, fungsi fungsi ini adalah untuk membandingkan tanggal pertama itu kan tidak sama dengan tanggal kedua. Nah, pada tanggal pertama tidak sama dengan tanggal kedua atau bulan dan tahun pada tanggal pertama tidak sama, eh, maka kedua akan masuk. Nah, tidak sama kan? Maka tahun kedua maka akan masuk selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi is before. Nah, fungsi ini adalah untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal pada T1 adalah sesudah pada tanggal T2. Nah, di sini kita memakai fungsi recursive is before T1, T2 sama dengan equal DT. Kita sudah membuat fungsi equal day untuk menentukan apakah keduanya sama T1. Digantikan oleh next day 1, T2 akan tetap T2. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita misalkan T2 adalah hari Jumat, T1 itu adalah hari Kamis. Nah, maka jika untuk menentukan sama, maka kita menggunakan fungsi next day. Nah, karena next day-nya adalah tambah 1, jadi T1 tambah 1. Hari harus sama dengan T2. Nah, begitu juga pada fungsi is next ini adalah untuk mengembalikan jika nilai benar tanggal D1 adalah sesudah tanggal 2. Ini juga menggunakan rekursif yaitu is next D1 sama dengan T2 sama dengan is equal T1 digantikan dengan yesterday T1 T2 tetap, di mana T2 selanjutnya tetap T1 T2-nya tetap T2. Selanjutnya adalah fungsi is before n. Nah, ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal T1 adalah sebelum tanggal T2 sebanyak n. Jadi sebanyak n bukan sebanyak satu hari lagi. Fungsi rekursif yaitu x before n T1 T2-nya itu sama is equal D T1 digantikan oleh T1 T2. Nah, di mana T1 itu digantikan oleh sub at T2. Nah, yaitu mengembalikan nilai benar jika tanggal T1 sebanyak atau sesudah T2 sebanyak n. Nah, ini juga rekursif yaitu x next n. T1 T2 itu sama is equal D. Nah, kita juga punya is kabisat. Nah, pada is kabisat ini untuk menentukan apakah tahun itu adalah tahun kabisat pertama atau enggak. Nah, yaitu jika tahunnya dimutkan dengan 400 sama dengan 0, maka
apakah dia benar atau tidak. Nah, tahunnya diimutkan dengan 4 sama dengan 0 dan tahunnya mood eh, mood itu kan di dibagi nah. eh, ya itu. Maka itu tidak sama dengan 0 maka akan true. Nah, adalah selanjutnya adalah untuk fungsi yang memanggil fungsi yang telah kita berikan. Sebelumnya kan kita telah memberikan em, apa namanya fungsi yang telah kita berikan itu kan main T2. Nah, itu untuk memberikan tipe tipe pada main yaitu input output. Nah, selanjutnya adalah fungsi em, in error adalah untuk membiarkan kita masukkan inputnya setelah terminal nanti. Kemudian put string ini. Nah, pada put string ini adalah untuk memanggil string yang sudah kita berikan sebelumnya. Yang antara titik dua yaitu yang berwarna coklat memberikan em, to show atau show untuk menunjukkan hasil dari fungsi yang sebelumnya kita berikan. Selanjutnya kita coba untuk mengeran eh, GHC tantangan satu. Oke, sepertinya eh, kemudian kita panggil, kita berikan inputnya T1. Jika maaf terpotong. Nah, kemudian kan tadi aku bilang kita panggil kita berikan inputnya T1. Em, Pada tanggal pertama itu tanggal 1 bulan 1. Em, dan untuk yang kedua tanggal 2 bulan 1 tahun 2000. Dan N-nya adalah sebanyak 1. Maka berikut adalah output yang diberikan seperti yang kita lihat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Em, Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang tepat atau salah perkataan yang mungkin saya salah mengucapkannya, em, mohon dimaafkan Pak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.